Ketoprak Dor itu menurut saya itu monumen hidup, istilahnya situs kalau melihat keberadaan Jawa Deli itu di Ketoprak Dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sahnas Desta Oktarina dalam acara BTS Bincang Tentang Sawit. Nah, di acara BTS episode kali ini kita sangat spesial nih Sobat Sawit, karena biasanya BTS itu kan ngobrolin tentang budidaya tanaman kelapa sawit. Kali ini saya ditemani dengan narasumber saya akan berbicara tentang budaya yang ada di perkebunan kelapa sawit khususnya di Sumatera Utara. Nah, sekitar tahun 1900-an, sejarawan mengatakan bahwa pekerja perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara didominasi oleh transmigran dari Pulau Jawa. Nah, transmigran tersebut tidak hanya membawa keluarganya saja loh pemirsa, tapi juga membawa adat istiadat, budaya, dan bahasa. Yang mana bahasa tersebut sudah diakulturasi dan tetap lestari menjadi seperti sekarang ini, yang tentu saja telah digiatkan oleh salah satu penggiat yang berada di studio kali ini bersama saya, yaitu Bapak Yono. Selamat siang Bapak Yono. Selamat siang. Ya, salam kenal ya Pak ya. Salam kenal. Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Sahnas. Oh, Mbak Sahnas. Ya. Ya, mungkin Bapak bisa perkenalan dulu nih tentang komunitas Bapak, terus kegiatannya seperti apa, bagaimana Pak? Komunitas itu hanya suatu pertanda aja untuk bisa menyebutkan, lebih kepada gerakan JD, Jawa Deli. Nah, saya pakai istilah Jawa Deli, itu sebuah entitas yang saya lebih klop memakai itu karena literatur semua tentang keberadaan orang Jawa, baik itu yang sebelum masa program transmigrasi, bahkan sebelum program untuk kuli kontrak. Nah, itu udah berdatangan orang Jawa. Jadi bahkan sebelum perkebunan kelapa sawit memang sudah ada ya Pak ya? Oh ya, sudah ada. Terutama zaman kuli kontrak ada istilahnya dulur tunggal sekapal. Nah, itu yang pergi naik kapal itu ribuan orang Jawa dipekerjakan untuk pembukaan lahan-lahan perkebunan tembakau Deli. Berarti masyarakat Jawa yang ada di Deli ya? Nah, di Deli, istilah Deli itu Sumatera Utara. Ya, karena Medan itu juga multi etnis ya Pak ya? Iya. Ya, menarik ya Pak. Kalau dari komunitas JD tadi ya Pak, yang Jawa Deli tadi ya, kegiatan keseniannya ada apa aja ya Pak? Kegiatan kami terakhir ini ya fokus saya menggerakkan bagaimana supaya tetap lestari kesenian Jawa yang di sini. Nah, wayang kulit, karawitan, anggo, jalan kepang, reok, ada terbangan juga, ada ludruk. Ketoprak juga ada Pak? Ketoprak Dor justru ya? mayornya itu fokus saya. Jadi top of mind-nya itu adalah Ketoprak Dor. Oke. Kenapa saya pilih Ketoprak Dor? Karena kalau Ketoprak Dor itu menurut saya itu monumen hidup, istilahnya situs kalau melihat keberadaan Jawa Deli itu di Ketoprak Dor. Oh begitu ya Pak, jadi dari Ketoprak Dor itu menceritakan milestone-nya, sejarahnya orang-orang Jawa yang tadinya bermigrasi ke Deli seperti apa. Paling tidak bagaimana diaspora Jawa itu bisa dilihat. Nah, di Ketoprak Dor itu dari berbagai value. Bukan hanya dramaturginya aja, tapi dari kehidupannya juga bagaimana mereka, kesahnya gitu. Iya, kalau kesahnya bagaimana. Biasanya klimaksnya apa tuh Pak dari Ketoprak Dor itu, yang suka menjadi klimaks atau konfliknya itu apa Pak? Kalau cerita, Kalau misalkan kayak kalau yang di Ketoprak yang konvensional di Jawa itu kan masih seperti cerita kekuasaan, kerajaan, kan settingannya seperti itu ya. Kalau untuk Ketoprak Dor itu seperti apa Pak? Ya kalau di Ketoprak Dor hampir sama. Teater rakyat selalu begitu. Teater rakyat itu selalu tema-temanya itu kalau nggak harapan juga mimpi-mimpi, dan juga menginterpretasikan tentang kekuasaan itu bagaimana gitu. Teater rakyat ya, lain dengan Ketoprak Mataram karena mereka memang kerajaan gitu. betul-betul ada banyak empu yang terlibat.
Jadi mereka pun hati-hati, jangan sampai nyinggung rajanya. Walaupun salah rajanya, dibelokkan, dikemas lagi supaya jangan nyinggung rajanya atau struktur kekuasaan di keraton itu. Ketoprak berarti lebih luwes gitu ya Pak, lebih etis gitu, lebih ya. Ketoprak itu saya nggak katakan akulturasi lagi, inkulturasi. Kenapa sangat cair? Dia tidak ada mitos-mitos yang kalau dalam budaya itu mitos itu ini salah, nanti berdosa, nanti kualat atau dihukum, nggak ada. Mereka sangat-sangat demokratis. Pemainnya bisa dari suku lain, ceritanya bahkan terakhir itu masanya tahun 70-an, jaya-jayanya film, ada judul Beranak Dalam Kubur bisa jadi cerita. Jadi di Ketoprak Dor juga kostumnya ya mereka sangat interpretatif. Interpretatif, contohnya umpama dipengaruhi Stambulan Turki, bahkan celana yang di luar sama tight gitu atau celana yang ketat itu seperti toko-toko di Eropa gitu dengan pedang panjang. Nah, itu pengaruhnya sangat kuat dari Stambulan gitu. Dan itu nggak masalah dipakai. Sementara kalau di Jawa, Teater Mataram selalu ada batasan. Oh, ini nanti begini. Bahkan warna pun. Oh, di sini enggak. Warnanya bisa jreng, bisa nanti bisa dilihat lah kapan-kapan. Jadi kan ya Pak, sudah jelas ya Pak perbedaannya Ketoprak Dor dengan ketoprak yang sudah established dulu di Jawa itu seperti apa. Nanti kan Bapak cerita konten ceritanya juga berbeda ya. Kalau yang di Jawa itu masih berkisah tentang kerajaan, ada batasan, ada restriksi, bahkan warna kostum aja dibedakan gitu ya. Nah, saya tuh bertanya-tanya nih, karena kan kebetulan kan Ketoprak Dor ini identik dengan pegawai perkebunan nih. Kalau dan di cerita Ketoprak Dor yang settingannya di perkebunan kelapa sawit itu biasanya berkisah tentang apa Pak? Sama cerita yang dari zaman-zaman memang perkebunan sebelumnya, perkebunan karet, perkebunan, pokoknya hunian perkebunan. Ceritanya ya berkisah tentang legenda, tentang cerita kerajaan, terus cerita tentang konflik sosial, konflik sosial yang di tengah masyarakat, terus juga tentang mitos, Tapi kalau Ketoprak Mataram itu kan biasanya mereka selalu menimbang-nimbang tentang plot, tentang dramaturginya untuk diterapkan cocok enggak dengan nilainya. Makanya beda sama Ludruk kan. Kalau Ludruk cerita apapun, Ketoprak hampir sama dengan Ludruk, ke cerita seharian, bahkan cerita istilah Jawa Medannya ceritone di karang. Itu pun bisa jadi gitu. Jadi nggak melulu harus seperti cerita yang udah baku, mama babat 1, babat 2, babat dan seterusnya. Kalau mereka enggak gitu. Umpama contohnya ada cerita percintaan, ya kan, berjanji di tepi Sungai Deli. Nah, nanti interpretasi mereka bisa jadi dipengaruhi film India yang ditontonnya. Nah, itu kesepakatan karena memang mereka kan juga tradisinya lesan, nggak ada skrip, ya kan. Jadi mereka plot-plotnya aja disepakati, latihan. Jadi improvisasi. Improvisasi gitu ya, di panggung. Nanti begini, nanti adegan ini ujungnya begini, gitu. Nanti ketemu ini, begitu biasanya. Kalau misalkan melihat di sini ya Pak ya, di Sumatera Utara ini kan memang multi etnis ya. Ada yang Chinese, ada yang Melayu, ada yang Batak, dan ada yang India juga banyak di sini. Menurut Bapak tantangannya apa sih Pak supaya Ketoprak Dor ini atau komunitas JD ini tetap lestari itu di tengah banyaknya multi etnis yang ada di Sumatera Utara ini? Tantangannya sekarang yang mensosialisasikan bagaimana keberadaan Ketoprak Dor ini punya andil yang cukup besar dalam hal sosial kemasyarakatan yang berujung kepada dukungan kepada aspek-aspek kebaikan yang lain gitu. Itu aja gitu. Kalau tantangannya bersama bukan hanya dari segi etnis,
Tapi dari segi industri pasti tentang perkembangan teknologi dan sebagainya itu, justru kalau kedoprak dor itu keberadaannya dulu jadi seperti apa ya, suplemen bagi suku lain. Contohnya dia tokoh dari segi apapun ya, di daerah tertentu yang masyarakatnya banyak Jawa. Walaupun dia umpama mengadakan upacara atau mengadakan keramaian, hiburan bahkan untuk sukunya atau etnisnya itu, dia akan menampilkan lagi entah wayang, entah kedoprak dor, entah jalan kepan. Iya, itu tambahan sebagai sebuah tambahan kurang lengkap. Rasa berterima kasih dia kepada masyarakat kalau dia belum tidak menyenangkan masyarakat gitu. Ya, itu suku apapun. Baik itu bahkan sampai hari ini juga ada tokoh Jaran Kepang yang di kebun sayur sana justru sukunya Tionghoa. Dan itu nggak ada masalah, justru tetap dihargai dan disegani, diakui oleh masyarakat Jawa, bukan ditolak. Dan sebaliknya. Kalau begini ya Pak ya, karena kan sekarang udah banyak milenial, terus teknologi semakin maju, terus industri juga arahnya juga semakin tidak melirik budaya kita gitu ya. Apalagi tadi Bapak juga bilang milestone-nya tuh sejak reformasi terlihat perubahan yang sangat drastis gitu. Untuk Bapak sendiri apa sih Pak harapannya ke depan itu, apa sih yang harus dilakukan pemerintah gitu supaya melestarikan adat istiadat yang seperti ini Pak? Semenjak Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada, kita berharaplah itu bisa disauti dengan pemerintah daerah. Kenapa? Karena undang-undang itu untuk pelaksanaannya sampai sekarang perda belum ada. Makanya program belum ada masuk ke ranah regulasi ya? Regulasinya belum match dengan yang di bawah. Kecuali program-program yang langsung UPT yang langsung dengan kementerian itu bisa jalan. Nah, itu pun juga boleh dibilang juga dinamikanya seperti sporadis saja, belum tersinggung sosial. Ya, harapan saya pemerintah daerah terutama untuk Jawa ini sampai hari ini ya adalah perda tentang keberadaan entitas Jawa Deli ini. Jangan-jangan nanti bisa jadi UNESCO Heritage malah ya Pak ya. Nah Sobat Sawit, ternyata menarik sekali ya jejak adat istiadat budaya Jawa di Sumatera Utara, khususnya di perkebunan kelapa sawit itu ternyata sudah sangat jauh sejarahnya berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Yono. Mungkin sekarang kita bisa dengar langsung kesimpulannya bagaimana ya Pak ya? Kesimpulannya menurut saya memang kita semua pihak pemangku kepentingan tentang bagaimana untuk tetap melestarikan dan memajukan peradaban di Sumatera Utara ini dari berbagai hal. Ya, kesadaran kita harus mulai ditumbuhkan untuk mengapresiasi keberadaan sesuatu yang memang bermakna dan berarti dalam mendukung keberadaan terutama kebun ya, perkebunan kelapa sawit. Jadi perhatian dari berbagai pihak harus mulailah ada kesadaran bahwa mereka itu penting, perlu, dan berarti bagi keberadaan perkebunan khususnya kelapa sawit. Jadi saya sebagai komunitas YD ya berharaplah terutama kepada pihak-pihak yang punya kebijakan di perkebunan ini ya bisa bergandeng tangan bersama-sama kita untuk bagaimana melestarikan seni, budaya, ritual, dan sebagainya. 10, kalau dalam Undang-Undang Kebudayaan 10, 11 benda cagar budaya di sekitar perkebunan sawit itu kita bisa jaga dan lestarikan. Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Yono telah bersama kami. Nah, Sobat Sawit, ternyata betul sekali apa yang dibilang oleh Pak Yono bahwa perkebunan kelapa sawit itu ternyata bisa membantu akulturasi budaya juga, dan dengan adanya komunitas JD itu juga reinforce meningkatkan kinerja dan kreativitas pekerja yang ada di perkebunan kelapa sawit. Maka dari itu kita sebagai stakeholder kelapa sawit mari kita dukung dan lestarikan budaya Indonesia. Sekian dari saya
saya Sahnas Desta dan Bapak Yono, Yono. kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.